Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pajak dengan disebut jizyah dalam Al-Quran satu kali. Di surat At-Taubah ayat 29, di mana kafir dhimmi, kafir yang dilindungi, berdomisili di Daulah Islamiyah, negara Islam, mereka dibebani membayar pajak. Ini istilah jizyah dalam Al-Quran. Kemudian ada lagi pajak hasil bumi, disebut dengan kharaj. Di dalam Al-Quran, kata kharaj terdapat satu kali. Surat Al-Mu'minun ayat 72. Dalam tafsir Al-Basit karya Imam Al-Wahidi di jilid 16 halaman 35, kata kharaj di dalam surat Al-Mu'minun ayat 72, Abdullah bin Abbas menafsirkan fa kharaju rabbika khair fa ata'u rabbika khair. Maka pemberian dari Tuhanmu lebih baik. Kemudian Muqatil menafsirkan fa ajru rabbika afdalu min kharajihim. Maka pahala dari Tuhanmu lebih utama, afdalu min kharajihim, daripada pemberian mereka, daripada sebagian pungutan hasil bumi mereka. Min kharajihim, di dalam kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun. Muqaddimah Ibnu Khaldun ini kitab cetakan kuno, klasik, karena ini pelajaran saya waktu saya mengaji ke ayah saya Ki Haji Mansur Khalil, Muqaddimah Ibnu Khaldun. Di dalam Muqaddimah Ibnu Khaldun dijelaskan tentang pemerintah negara jika mempunyai kebijakan terkait dengan harta rakyat, maka perlu diketahui, Ibnu Khaldun mengingatkan di dalam muqaddimahnya, faslun, pasal 43, fi anna dulma mu'zinun bi kharabil umran. Pasal di dalam sesungguhnya, di dalam perkara sesungguhnya kedaliman, tindakan sewenang-wenang, mu'zinun, memberikan sinyal bi kharabil umran, dengan hancurnya pembangunan. Kedoliman mengakibatkan hancurnya pembangunan. Di sini beliau menjelaskan teorinya, i'lam annal udwana 'alan nasi fi amwalihim. Ketahuilah sesungguhnya menganiaya manusia di dalam harta mereka, membebani yang tidak semampunya, keluar dari manusiawi, membebani rakyat dengan beban-beban yang tidak peri kemanusiaan, yang terkait dengan harta rakyat, zahibun bi amadihim, akan membawa pergi, menghilangkan semangat cita-cita mereka.
fi tahsiliha, untuk memperoleh harta, waktisabiha, dan bekerja memperoleh harta. Karena apa? Lima yarawnahu khina izin, karena rakyat melihat energi keluar, tenaga keluar, modal keluar, pikiran keluar, khina izin, waktu itu, min anna khayataha, pada akhirnya harta itu, wa masiraha, kembalinya harta itu, intihabuha min aidihim, terampas harta itu dari tangan mereka. Jadi cita-cita rakyat akan hilang, semangat rakyat akan hilang dalam bekerja. Karena apa? Karena energi keluar, hartanya hilang. Harta diperoleh, kemudian hilang. Usaha kerja keras, mendapatkan uang, uang itu hilang karena beban terlalu berat. Maka pajak, kharaj, jangan sampai membawa kedoliman terhadap rakyat. Kemudian Ibnu Khaldun melanjutkan teorinya. Wa idza zahabat amaluhum fiktisabiha, dan apabila angan-angan manusia itu hilang, fiktisabiha, untuk memperoleh harta, wa tahsiliha, dan menghasilkan harta, fiktisabiha, di dalam bekerja memperoleh harta, wa tahsiliha, dan menghasilkan harta, inqabadat aidihim anis sa'i fi dzalik, maka tergenggam tangan mereka anis sa'i, dari usaha, tidak mau bekerja, fi dzalik, di dalam memperoleh harta itu. Ini akan menjadi berbahaya. Maka dalam kesempatan ini akan kami paparkan bagaimana sejarah tentang pajak hasil pungutan hasil bumi, jizyah atau kharaj, tetapi jangan sampai menganiaya, mendolimi manusia. Jangan sampai menghilangkan pri kemanusiaan. Pertama, usaha dalam sejarah diantaranya membebaskan pajak dari orang lemah. Saya baca di dalam kitab Al-Kharaj karya Abu Yusuf, murid daripada Imam Abi Hanifah, di halaman 213 diceritakan suatu ketika Umar lewat di salah satu pintu rumah seseorang. Di pintu itu ada pengemis, syaikhun kibirun, pengemis yang sudah tua dan buta, tunanetra, dorirul basar. Kemudian Umar bertanya, wahai pengemis, dari ahlul kitab. Ahlul kitab itu kalau dia Nasrani, Yahudi. Dari golongan ahlul kitab apa, saudara? Pengemis itu mengatakan, saya Yahudi. Kemudian Umar bertanya, apa yang memaksamu sampai kamu melakukan pekerjaan mengemis? Pengemis Yahudi mengatakan, karena beban pajak, al-jizyah, beban pajak, wal hajah, kebutuhan, wasin, dan usia yang sudah sepuh, tidak mampu bekerja tapi dibebani pajak. Maka Umar membawa pengemis Yahudi itu, dibawa oleh Umar ke rumahnya. Kemudian Umar memberikan persen
kepada orang Yahudi pengemis itu. Dan kemudian Umar mengutus bendahara Baitul Mal, bendahara perbendaharaan negara. Umar mengatakan kepada bendahara yang mengurusi perbendaharaan negara, ini orang, perhatikan pengemis ini, undur hada, lihatlah pengemis ini, Yahudi, tua, usianya sudah tua, lemah, waduraba'ahu, dan sejenisnya, dan orang-orang yang sama seperti ini. Fawallahi, maka demi Allah, ma'ansofnahu, kita belum bisa adil terhadap Yahudi yang pengemis ini. Karena apa? Karena iz akalna syabibatahu, ketika masa mudanya kita makan, kita bebani, summa nahduluhu indal haram, kemudian kita menterlantarkan orang ini ketika masa tua, ketika masa pikun. Umar kemudian menganalogi, kalau zakat diberikan kepada fakir miskin, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. At-Taubah ayat 60. Sesungguhnya sedekah, zakat diberikan diantaranya kepada fakir miskin. Dan Umar mengatakan, wahada minal masakin, ini orang miskin. Maka Umar mengatakan, bebaskan orang ini dari pajak. Ini tindakan Umar, membebaskan pajak dari orang lemah. Satu, ini diantara usaha tokoh-tokoh dalam sejarah, pemimpin-pemimpin dalam sejarah, supaya jizyah dan haraj tidak bergeser, tidak menjadi suatu penganiayaan dan menghilangkan peri kemanusiaan. Yang kedua, subsidi bahan makan, khususnya bagi penyandang cacat. Pemimpin negara, pemerintah, bukan berpikir menekan, mengambil harta rakyat, tetapi justru subsidi bahan makan khususnya bagi penyandang cacat. Saya baca di dalam kitab Futuhul Buldan, karya Abul Hasan Al-Baladuri, halaman 135. Diceritakan ketika Umar bin Khattab datang di suatu daerah Jabiyah bin Ardi di Masqa. Daerah Jabiyah ini termasuk Damaskus. Umar lewat orang-orang Nasrani yang lepra. Sekelompok Nasrani yang menyandang penyakit lepra. Marra biqaumin mujdamin minan nasara, melewati sekelompok kaum lepra dari Nasrani. Kemudian Umar memerintahkan untuk diberi sedekah. Fa'amara ayyutau minas sadaqat, diberi subsidi. Wa ayyujra alaihimul qut, dan dialirkan, disubsidi rutin kepada mereka bahan makan, semacam sembako. Ini tindakan Sayyidina Umar. Yang kedua. Yang ketiga, pemerintah negara memberikan contoh keteladanan dalam sejarah.
yaitu bantuan uang tunai demi keadilan dan kemanusiaan. Maaf, ada kata bantuan uang tunai demi, ada kata demi keadilan dan kemanusiaan, bukan uang dibagikan untuk politik dan untuk membodohkan rakyat. Jadi uang dibagikan, uang tunai dibagikan kepada rakyat untuk keadilan dan kemanusiaan, bukan untuk politik, bukan untuk membodohi rakyat, bukan untuk propaganda ideologi sesat. Nah, ini dilakukan oleh Umar bin Khattab di dalam kitab At-Tabaqatul Kubra karya Ibnu Sa'din di jilid 3 halaman 298 299. Umar memberikan subsidi uang tunai yang baru lahir itu dijatah 100. Tidak disebutkan apakah 100 dinar, apakah 100 dirham. Wa ma min mauludin yuladu illa ulhiqa ala mi'ah. Setiap bayi yang lahir didaftarkan, disusulkan, dicatat, ikut mendapatkan jatah 100. Wajari baini, dan 2 jarib. 1 jarib itu 4 qafiz. 1 jarib itu 4 qafiz. 1 qafiz 16 kilogram. 1 qafiz 16 kilogram kali 4, yaitu 64 kilogram, yaitu bahan makan. Setiap bulan 64 kilogram bahan makan setiap manusia yang lahir. Zakaron kana au unsa, laki-laki atau perempuan. Kemudian kalau sudah dewasa, wa ma yablughu lana zakarun, laki-laki yang sudah dewasa, illa ulhiqa ala khamsi mi'atin au sitti mi'atin. Karena dia sudah penanggung jawab, sudah dewasa, mungkin sudah keluarga, laki-laki ini sebagai penanggung jawab keluarga, maka Umar bin Khattab memberikan subsidi tambahan menjadi 500 sampai 600. Apa kata Umar? Wala yambaghi an ahbisahu anhum. Tidak patut, tidak layak kita menahan harta. Menahan harta tidak kita berikan kepada mereka. Tidak layak, tidak patut, tidak manusiawi. Kemudian Umar mengatakan kepada Khalid bin Urfutah, akhafu alaikum ayyaliyakum ba'di wulad. Aku khawatir atas kamu sekalian akan berkuasa terhadap kamu sekalian sesudah aku wulatun, penguasa-penguasa. La yu'addul ata'u fi zamanihim malan, bahwa aku khawatir atas kamu sekalian akan menguasai kamu sekalian sesudah aku, penguasa-penguasa. La yu'addul ata'u fi zamanihim malan, penguasa-penguasa ketika mereka berkuasa, harta yang mestinya diberikan kepada yang berhak di dalam zaman mereka, di waktu mereka, tidak dianggap sebagai harta yang wajib dikeluarkan, anggaran yang wajib dikeluarkan untuk mereka.
Ini yang aku khawatirkan. Nomor 4. Di antara upaya membebani sesuatu terkait dengan harta rakyat, tetapi supaya tidak mengarah ke kezaliman, tidak mengarah pada hilangnya peri kemanusiaan, ialah retribusi. Jangan sampai mengurangi gizi rakyat. Taruhkan retribusi, jangan sampai mengurangi gizi rakyat. Ini saya baca di dalam kitab Al-Ahkamus Sultaniyah, karya Al-Mawardi. Imam Al-Mawardi seorang hakim agung, punya karya Al-Hawil Kibir, sebuah ensiklopedi fikih yang besar. Kemudian punya kitab lagi Adabud Dunya wad Din. Kemudian punya tafsir An-Nukat wal Uyun. Dulu saya mengaji pada ayah saya tafsir Al-Mawardi An-Nukat wal Uyun, dan Al-Ahkamus Sultaniyah serta Adabud Dunya wad Din saya mengaji ke ayah saya. Nah, saya baca di dalam kitab Al-Ahkamus Sultaniyah di halaman 190 diceritakan suatu ketika Hajjaj bin Yusuf ini pernah menjadi menteri pertahanan dinasti Umayyah. Hajjaj bin Yusuf pernah kirim surat kepada Khalifah Sultan Abdul Malik bin Marwan, Khalifah Sultan dinasti Bani Umayyah kelima. Untuk apa di dalam suratnya itu? Yasta'zinuhu fi akhdil fadli min amwalis sawat. Minta izin untuk mengambil retribusi dari kelebihan harta-harta mereka, dari harta-harta as-sawat. As-sawat ini bisa diberikan makna daerah sekitar kota, Sawadul Madinah. Bisa diartikan rakyat jelata, Sawadun Nas. Apa balasan surat Sultan Abdul Malik bin Marwan kepada Hajjaj bin Yusuf? Di dalam suratnya mengatakan, jangan kamu lebih ambisi mengambil dirham yang kamu ambil dari mereka. Jangan sampai kamu lebih ambisi mengambil dirham dari mereka. Dirham kamu peroleh mengambil dari mereka. Jangan sampai ambisi begitu. Daripada dirham yang kamu tinggalkan untuk mereka. Kalau bisa jangan menarik tapi memberi. Wa abqi lahum luhuman, apabila mereka lemah. Wa abqi lahum luhuman, dan sisakan kepada mereka daging-daging. Ya'qiduna biha syuhuma, yang daging-daging itu mereka bisa mengikat dengan tambahnya daging dalam tubuhnya, mengikat lemak, yakni mempunyai tubuh jasmani yang bergizi. Jangan sampai retribusi, pajak, jizyah, kharaj mengurangi gizi kesehatan rakyat. Jangan sampai. Yang kelima, negara mensubsidi lembaga pendidikan. Berusaha mensubsidi lembaga pendidikan untuk kemajuan sakafah,
pendidikan bangsanya. Nah, ini perlu diketahui. Jangan dan perlu diaktualisasikan. Bukan membebani lembaga pendidikan. Bukan menarik harta dari lembaga pendidikan, kemudian membebani lembaga pendidikan, kemudian membebani para pelajar, membebani para mahasiswa, sampai rakyat tidak mampu sekolah, sampai rakyat tidak mampu kuliah, dan ini akan berbahaya pada masa depan suatu bangsa. Saya baca di dalam kitab Yas'alunaka fid dini wal hayat, karya Ahmad As-Sarbasi, di jilid 3 halaman 441-442 diceritakan di sini, wa yazkuru tarikh, sejarah menyebutkan, annal wazir, sesungguhnya menteri, Ya'qub bin Killis, Ya'qub bin Killis, alladhi waqafa 'alal Azhar awqafan dhahmah. Menteri yang bernama Ya'qub bin Killis ialah menteri yang mewakafkan pada Al-Azhar yang sekarang menjadi Universitas Islam Internasional, awqafan dhahmah, wakaf-wakaf yang besar. Kemudian Menteri Ya'qub bin Killis mengusulkan kepada Khalifah dinasti Fatimiyah Al-Aziz Billah untuk mengalihkan Al-Azhar yang dulunya Masjid Syiah menjadi perguruan tinggi Islam yang membuka studi kuliah pelajaran ilmu agama, al-ulum ad-diniyah, ilmu rasional, al-ulum al-aqliyah, ilmu bahasa, al-ulum al-lisaniyah, pada tahun 378. Bahkan Salahuddin Al-Ayyubi ialah pertama kali yang melebarkan jalan. Wa kana Salahuddin Al-Ayyubiyu awwala man fasahat tariq, pertama yang melebarkan jalan amam Al-Azhar, di depan Universitas Al-Azhar. Ini luar biasa kontribusinya. Jadi pendidikan jangan dibebani pungutan-pungutan yang dengan pungutan-pungutan itu sampai terbebani lembaga pendidikan tersebut, kemudian berekses membebani pada mahasiswanya, pada pelajarnya, dan ini akan berbahaya pada eksistensi pendidikan suatu bangsa. Yang terakhir kami tutup dengan kitab penelitian tentang Umar bin Khattab, Manhaju Umar bin Khattab radhiyallahu anhu fi Tashri', karya Dr. Muhammad Baltaje, halaman 336-337. Dulunya, awalnya, bayi yang baru lahir tidak ada subsidi dari pemerintahan Sayyidina Umar. Kalau sudah disapih, sudah tidak disusui, baru ada subsidi. Maka pernah terjadi suatu keluarga yang bayinya itu masih dalam waktu menyusui, susuan itu diputus supaya segera mendapatkan subsidi pemerintah Sayyidina Umar.
Karena subsidi itu diberikan jika bayi sudah berhenti tidak disusui, sudah di luar waktu menyusui. Maka ada orang yang mempunyai bayi mempercepat waktu, susuan itu diputus di tengah jalan. Susuan itu diputus di tengah jalan untuk mempercepat, untuk bersegera, tergesa-gesa supaya mendapatkan subsidi dari pemerintah Sayyidina Umar. Umar mengetahui hal tersebut, maka Umar merubah undang-undang itu. Apa kata Umar? La ta'jalu ingatlah, la ta'jalu, jangan sekali-kali kamu sekalian tergesa-gesa mempercepat sibyanakum, bayi-bayi kalian, anil fitam, dari menyapih. Jangan sampai bayi-bayi itu dipercepat untuk disapih supaya ingin mendapatkan subsidi. Perlu kami tegaskan mulai saat ini, fa inna nafridu likulli maulud fil Islam, maka aku tetapkan seluruh bayi yang lahir fil Islam, di dalam Islam, bayi yang lahir karena ini negara Islam, seluruh bayi yang lahir fil Islam meskipun masih menyusui atau sudah disapih, aku subsidi semua. Inilah peri kemanusiaan dan keteladanan kemanusiaan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Semoga kita bisa mengambil inspirasi dari semua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.